Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga setiap yang mendengarkan materi kali ini berada dalam kondisi yang baik, sehat, dan hati yang penuh dengan sukacita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait topik konsep kehilangan dan berduka dalam asuhan keperawatan jiwa. Jadi pada materi kali ini kita sama-sama belajar pelajaran awal bagaimana kita bisa memahami, merespon, dan merawat pasien yang mengalami kedukaan dan kehilangan dengan empati. Bersama saya, Nurse Nur Halimah, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan setelah perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami konsep kehilangan dan berduka, mengidentifikasi tahapan kehilangan menurut Kubler-Ross, membedakan jenis respon dari berduka, kemudian menjelaskan proses berduka, menganalisis faktor yang mempengaruhi respon kehilangan dan berduka, serta merencanakan asuhan keperawatan yang bersifat holistik. Topik yang akan kita bahas ada 7, namun nanti di poin ke-7 kita akan berdiskusi bersama. Untuk poin pertama, kita akan membahas tentang apa itu kehilangan dan juga berduka. Kemudian tahapannya, jenis responnya, proses, faktor yang mempengaruhi, dan juga asuhan keperawatan. Yang pertama, apa kehilangan itu? Kalau kita bicara kehilangan, rasanya akan menjadi sesuatu yang luas. Kehilangan atau dalam bahasa Inggris yang sering kita dengar dengan loss, itu adalah situasi di mana seseorang atau sesuatu yang bernilai, berarti, atau penting dalam hidup kita dan itu telah berubah atau tidak ada lagi. Konteks kehilangan ini tidak hanya pada individu atau seseorang, tapi juga bisa bersifat fisik, psikologis, dan juga sosial. Untuk jenisnya, itu ada aktual, ada persepsional, dan antisipatory. Untuk jenis-jenis kehilangan, kehilangan yang aktual. Jadi kalau kita ngomong aktual, itu berarti sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat gitu. Oleh karena itu, kehilangan aktual ini sifatnya bisa diidentifikasi oleh orang lain. Contohnya, itu kematian, amputasi, diceraikan. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, itu bisa kita hubungkan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kehilangan itu tidak hanya berhubungan dengan fisik, tidak hanya berhubungan dengan personal seseorang gitu, tapi juga bisa dengan sosial, aspek sosial, seperti diceraikan. Berarti kan seseorang kehilangan statusnya yang sudah menikah awalnya, kemudian kehilangan itu akhirnya perceraian. Kemudian ada yang kedua, itu adalah kehilangan persepsional. Jadi, persepsional ini hanya kehilangan yang sifatnya itu hanya dirasakan oleh subjek tersebut gitu. Misalnya kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan, kehilangan mimpi. Orang yang mengalami kehilangan harga diri, itu tidak serta-merta bisa dilihat oleh orang lain. Karena nyatanya ada orang yang secara fisiknya itu terlihat sempurna, tapi ternyata dia kehilangan harga dirinya. Dia kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Dia kehilangan mimpinya. Dan itu sifatnya persepsional, hanya dipersepsikan oleh si individu itu saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan antisipatori. Kehilangan ini kalau dari kata antisipatori, berarti kan antisipasi ya. Jadi kehilangan ini adalah kehilangan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Ini hubungannya sama diagnosis penyakit terminal. Jadi kayak suspek-suspek kehilangan, misalnya, pasien dengan penyakit, kanker, itu biasanya dokter akan memberikan diagnosa atau spekulasi gitu.
usianya itu akan bertahan berapa lama, atau dengan penyakit-penyakit lain. Nah, akhirnya, situasi ini akan menyebabkan satu kehilangan gitu, kehilangan yang disebut dengan kehilangan antisipatori. Dampaknya kurang lebih akan sama dengan kehilangan aktual dan persepsional, di mana persepsinya, pikirannya, psikologisnya itu akan terganggu. Nah, kemudian bedanya dengan berduka apa gitu kan? Kehilangan sama berduka itu sama nggak sih? Dari katanya aja udah beda ya. Jadi kalau kehilangan itu tadi loss gitu, sesuatu yang biasanya ada jadi tidak ada, sesuatu yang biasanya seperti misalnya bulat, tiba-tiba berubah menjadi segitiga gitu. Itu juga kehilangan. Nah, kalau berduka ini adalah responnya. Respon emosional, respon fisik, respon sosial yang normal dan universal terhadap suatu kehilangan, gitu. Jadi ada sebab dan akibat. Sebabnya itu peristiwa, peristiwa itu menyebabkan kehilangan, kehilangan ini akan memberikan respon berduka. Nah, jadi berduka ini adalah suatu proses ya, bukan keadaan. Proses seseorang merespon terhadap suatu keadaan tadi, di mana dia mengalami kehilangan. Nah, untuk berduka ini, setiap orang itu punya cara untuk mengekspresikannya masing-masing. Caranya itu unik gitu. Cuman, mmm, kita kita, punya salah satu pakar yang menggambarkan sebenarnya bagaimana sih proses berduka itu secara umum gitu. Kemudian kalau dari proses berduka itu bagaimana sih orang mengekspresikan fase-fase dalam berduka itu gitu, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian ini juga menjadi penting, terkait duka cita dan juga berduka. Jadi kalau duka cita itu, dia proses eksternal dan adaptasi terhadap kehilangan yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan ritual. Ya, jadi kayak, turut berduka cita. Jadi kalau berduka itu sifatnya lebih personal, personal kitanya gitu. Kita tuh sedang berduka loh. Nah, kalau duka cita itu bagaimana, eksternal, sesuatu di luar diri kita, merespon terhadap suatu kehilangan itu, gitu. Makanya kalau berduka tadi yang saya bilang sifatnya personal, dia itu terdiri dari perasaan, pikiran, dan juga sensasi fisik. Ingat ya, kalau di jiwa, kita memandang individu itu sebagai satu sistem yang sangat kompleks yang terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual, ya bio, psikososial, spiritual ya. Jadi, kita ketika ketika berbicara respon, ketika ada satu saja perubahan dalam diri seseorang, salah satu aspek saja, itu pasti akan saling mempengaruhi aspek yang lain, begitu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, tahap kehilangan atau the five stage of grief ya. Ini tokoh yang memperkenalkan dan menemukan konsep proses kehilangan itu adalah Elizabeth Kubler-Ross di tahun 1969. Jadi beliau itu menggambarkan rangkaian respon emosional yang biasanya dialami, tapi tidak semua orang melewati tahap ini gitu. Nah, secara umum tahapnya itu yang pertama adalah denial atau penolakan. Bagaimana seseorang itu ketika mendapatkan satu peristiwa yang biasanya A menjadi C, itu kan perubahan ya, apalagi peristiwanya tidak nyaman gitu, sesuatu yang tidak menyenangkan ya karena kehilangan. Tadi kan kalau, eee, kehilangan itu adalah diartikan kehilangan dan berduka itu ketika dia, eee, adanya perubahan perubahan atau, mmm hilangnya sesuatu dan itu berharga untuk dia gitu. Makanya kenapa respon di awal itu biasanya denial atau penolakan. Jadi kayak, "Nggak mungkin nih, nggak mungkin," gitu. Nah biasanya ini, menjadi upaya seseorang untuk melindungi dirinya dari rasa sakit.
gitu. Sama halnya dengan, eee, orang putus cinta. Ada sebagian yang merasa bahwa nggak mungkin dia ninggalin aku gitu, nggak mungkin dia ninggalin aku, itu masuk ke denial. Karena, dia ingin melindungi dirinya, sebenarnya kan ditinggalkan itu sakit gitu, tapi dia ingin melindungi dirinya sehingga dia berkata seperti itu. Dia merasa atau dia menolak kejadian itu gitu. Nah kemudian yang kedua, itu marah atau anger. Jadi kalau marah itu, eee, dia emosinya sangat kuat gitu. Beda nanti sama yang, 2 fase setelahnya. Jadi anger ini energinya masih kuat, emosinya sangat kuat, setelah denial tadi menolak, kemudian dia akan marah. "Kenapa sih ini terjadi sama aku? Ini tuh nggak adil ini nggak adil," gitu. Jadi, dia marah tapi tidak jelas marahnya. Tapi ada juga sebagian orang yang mengekspresikan marahnya itu mengkambing hitamkan orang lain gitu loh, terhadap sesuatu hal yang sebenarnya itu bukan, tanggung jawab dari orang tersebut. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tawar-menawar atau bargaining. Jadi kayak, mencoba mencoba untuk, apa ya, bisa kayaknya aku bisa deh mengendalikannya gitu. Coba aja, andai aja, nah itu bargaining. Coba aja ya, aku tuh begini, kayaknya ini nggak bakal begitu deh, itu bargaining. Nah, yang keempat adalah fase depression. Fase depression ini kebalikannya sama anger. Jadi seseorang itu dia akan mengalami kesedihan yang sangat mendalam, menarik dirinya, merasa putus asa, dan ini sangat alami gitu, terhadap, respon yang sangat alami terhadap kehilangan. Nah, ini yang sangat, kita waspadai ketika seseorang berada di fase depresi. Karena ketika fase depresi itu berlanjut dalam waktu yang panjang, itu yang nantinya akan mengarah kepada gangguan jiwa, gitu. Kalau yang anger gimana? Anger juga bisa. Makanya kenapa, kita itu mencoba sebagai perawat, kita mencoba untuk memberikan pendampingan, mengajak pasien yang mengalami kehilangan ini, bagaimana dia berproses menghadapi kehilangan sampai akhirnya dia berada di titik acceptance atau penerimaan. Penerimaan itu seseorang dia akan merasa bahwa, "Oke, ini aku kehilangan dan ini nyata, dan ini sesuatu hal yang sudah terjadi, jadi tidak ada lagi yang bisa kurubah, ya sudah," gitu. Nah itu acceptance. Acceptance ini sebenarnya, mmm, titik titik, dari proses kehilangan yang ingin kita capai dalam proses keperawatan gitu. Bagaimana kita mengajak pasien untuk bisa menerima setiap kehilangannya, setiap hal yang sudah terjadi, terlebih hal itu di luar kendali kita gitu. Jadi bagaimana nanti caranya kita akan diskusikan. Nah, ini yang menjadi, warning ya, reminder kita ketika kita tahu bahwa ternyata respon berduka itu macam-macam loh. Ada yang normal, ada yang rumit, ada yang antisipatory gitu. Kalau yang normal, itu biasanya akan berkurang seiring waktu, kemudian dapat menjalankan fungsi harian, menerima dukungan sosial adaptif. Nah ini orang-orang yang biasanya punya ketahanan mental yang baik, itu biasanya dia akan berduka secara normal. Ya tadi fasenya tuh, oke dia marah, tapi ya sudah dia tahu, hanya berapa lama dia akan marah. Kemudian hanya berapa lama dia membiarkan dirinya di titik depresi. Kemudian dia akan menerima gitu. Nah itu yang normal. Kemudian kalau yang rumit atau complicated grief, itu dia berkepanjangan. Berdukanya itu berkepanjangan, nggak sampai ke acceptance gitu. Ada yang anger-nya lama, ada yang depression-nya lama, ada juga yang balik lagi gitu. Nah ini dia, akan berkepanjangan nih, lebih dari 6 sampai bahkan 12 bulan gitu. Dan dia akan mengalami gangguan fungsi kegiatan harian, menolak dukungan, ini maladaptif ya sifatnya dan perlu intervensi. Nah yang terakhir adalah berduka antisipatori. Jadi tadi ya, kedukaan itu, eee terhadap sesuatu hal yang belum terjadi atau hal yang diprediksi gitu.
Kalau di berduka antisipatory ini, responnya juga akan berbeda-beda. Jadi kalau respon atas berduka antisipatory ini, biasanya seseorang yang punya mekanisme penyelesaian masalah, mekanisme coping-nya itu adalah, fokus pada penyelesaian masalah, dia akan bisa melalui fase berduka ini dengan baik. Tapi di sisi lain, ketika orang itu punya mekanisme coping berfokus pada masalah saja, bukan pada penyelesaiannya, itu kemungkinan fase berdukanya akan sulit sampai ke acceptance. Dan itu bisa nanti jatuhnya ke berduka yang complicated, seperti itu. Makanya kita perlu identifikasi ketika nanti assessment pasien, sebenarnya dia lagi di fase kedukaan yang mana. Kemudian jenis respon berduka yang seperti apa? Apakah dia masih normal? Apakah dia sudah rumit? Gitu. Kalau misalnya normal ya berarti hanya butuh pendampingan yang tidak intens. Tapi kalau dia yang rumit, berarti butuh pendampingan yang sangat intens. Dan ada sebagian kejadian yang berduka rumit ini sampai membutuhkan bantuan farmakologis gitu. Jadi ini menjadi, apa ya, reminder ya untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga sebagai makhluk sosial, karena barangkali sekitar kita ada tuh yang mengalami seperti itu. Jangan sampai kita biarkan awalnya mungkin dia mengalami berduka yang normal, tapi ketika tidak mendapatkan dukungan sosial yang cukup, dia merasa sendiri, akhirnya berada di fase depresi yang memanjang, akhirnya dia masuknya ke respon yang complicated, gitu. Nah, ini tadi, faktor yang mempengaruhi respon berduka. Jadi ada 6 kurang lebih gitu ya. Yang pertama adalah sifat kehilangan. Jadi tadi ya, apakah kehilangannya itu tiba-tiba atau dia itu kayak, eee, yang antisipatory tadi, itu akan mempengaruhi bagaimana respon berduka. Atau dia itu menjadi suatu kejadian yang traumatis, atau kehilangannya itu dalam proses yang damai dan tenang gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi respon berduka. Yang kedua, hubungan dengan yang hilang. Seberapa dekat dia, seberapa bergantung dia dengan sesuatu yang hilang ini. Atau, dia punya hubungan yang tidak tuntas sama sesuatu yang hilang. Misalnya, ada rasa bersalah yang belum sempat dia selesaikan, atau ada amarah yang belum sempat dia ekspresikan, gitu. Itu juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, sejarah kehilangan sebelumnya. Jadi apakah dia sebelumnya sudah pernah mengalami kehilangan atau belum, itu juga mempengaruhi. Karena, kehilangan yang sudah berulang itu akan mengajarkan seseorang sebaiknya seperti apa meresponnya, gitu. Apalagi seseorang itu punya support system yang bagus. Jadi dia bisa punya kemampuan, resilience gitu, terhadap setiap peristiwa atau dinamika kehidupannya. Kemudian yang keempat adalah kepribadian dan coping. Tadi ya, nah ini kepribadian, resiliensi, bagaimana dia bisa punya ketahanan mental yang kuat gitu. Terus kemampuan regulasi emosi, dia bisa nggak memvalidasi perasaannya, dia bisa nggak ventilasikan perasaannya. Ketika dia sedih, dia harus ngapain tahu nggak gitu, yang sehat itu seperti apa, itu. Kemudian gaya coping yang biasa digunakan. Ada orang yang bersedih dan memilih untuk diam. Diam di rumah tidak mau diganggu, terus benar-benar membatasi setiap komunikasi gitu kan. Ada yang memilih untuk, ya sudah, bergabung biar nggak ngerasa sepi banget gitu. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia menerima kedukaan itu. Kecenderungan orang yang memilih waktu untuk sendiri, apalagi yang tipe kepribadiannya itu senang menyendiri, kemungkinan, eee, dia akan minim terpapar dengan dukungan sosial, dukungan orang-orang sekitarnya. Ketika seseorang itu sendiri, apalagi lagi di fase kedukaan atau kehilangan, dia akan cenderung untuk mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Dan sangat besar kemungkinan otaknya itu akan merespon dan menghubungkan setiap kejadian yang tidak menyenangkan itu sampai akhirnya otaknya dibiarkan diisi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan dia memutuskan untuk
Sepertinya sepertinya, eee, memang aku tuh sedang berduka, gitu. Makanya kenapa ketika kita tahu pasien ini atau individu tersebut punya mekanisme coping yang cenderung maladaptif dan dia mengalami kehilangan, itu tadi pertimbangannya, kita harus memberikan pendampingan yang intensif. Kemudian yang kelima, keyakinan spiritual dan budaya. Jadi bagaimana ritual, keyakinan dalam dirinya terhadap suatu kehilangan, apakah dia meyakini bahwasanya manusia itu misalnya kehilangannya ada tentang kematian, apakah dia meyakini bahwa manusia itu akan mati? Apakah dia meyakini setiap yang ada di bumi ini bukan miliknya, semuanya akan kembali ke Yang Kuasa gitu. Itu juga, sangat mempengaruhi termasuk dengan budaya. Seperti, budaya misalnya di India. Di India itu seorang perempuan itu akan diakui keberadaannya, eksistensinya ketika dia memiliki pasangan. Tetapi ketika suaminya itu sudah meninggal, maka status dia, eksistensi dia itu dianggap tidak ada. Wujudnya ada tapi tidak diakui, gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi, kehilangan yang semakin parah. Udah kehilangan pasangan, kehilangan pengakuan gitu, kehilangan eksistensi di dalam lingkup sosialnya, otomatis berdukanya akan lebih buruk gitu. Kemudian yang terakhir dukungan sosial, yang tadi sama ya, saya sempat singgung di awal, bagaimana dukungan sosial itu sangat berperan pada proses seseorang melalui, fase berdukanya. Nah, ini asuhan keperawatan. Sebenarnya kurang lebih sama untuk prosesnya ya, awal dengan pengkajian, cuman hal-hal yang tadi sempat saya sampaikan di awal, yang menjadi reminder, pengingat, highlight gitu ya, perlu kita highlight untuk, kemudian kita pertimbangkan lebih dalam untuk pengkajiannya, karena itu nantinya akan mempengaruhi intervensi dan juga outcome yang akan kita tetapkan. Keselamatan, kita bisa menggunakan standar diagnosa, kemudian untuk, tujuan atau luaran dan juga intervensi juga sesuaikan dengan diagnosa keperawatan, implementasi dan evaluasi jangan lupa untuk, pendokumentasian. Yang ingin saya ingatkan adalah untuk diagnosa keperawatan, pastikan kita paham bagaimana menentukan, priority diagnose gitu. Menentukan diagnosa prioritas berdasarkan dengan data here and now. Data yang ditemukan saat assessment dan di tempat itu gitu. Karena ada, sebagian kita itu membuat asuhan keperawatan berdasarkan dengan pengkajian sebelumnya atau diagnosa sebelumnya yang sudah ada. Misalnya pasiennya sudah berpindah ruangan, tapi diagnosanya masih menggunakan diagnosa sebelumnya. Eee data-data yang sebelumnya. Sebenarnya tidak apa-apa ketika memang sudah dilakukan re-assessment atau evaluasi atas diagnosa yang, ditetapkan sebelumnya. Mungkin diagnosa itu masih ada, cuman, diagnosa prioritas itu diagnosa aktualnya saat kita kaji mungkin bisa saja akan berbeda gitu. Jadi kuncinya untuk penetapan diagnosa prioritas adalah data yang kita temukan saat itu dan di tempat itu. Kemudian untuk evaluasi juga sama, saya ingin menekankan bahwa untuk evaluasi itu, eee, mengevaluasikan setiap respon, respon subjektif dan juga objektif dari pasien dan setiap pertemuan. Dilakukan evaluasinya tidak hanya respon, terhadap gejalanya, tapi juga terhadap kemampuannya. Jadi misalnya di hari sebelumnya, pertemuan sebelumnya sudah diajarkan tentang guided imagery atau self hypnosis. Kemudian, eee, di pertemuan saat ini kemampuan itu harus dievaluasi, tidak hanya tanda gejalanya, apakah dia masih mengalami kecemasan, gitu. Tapi juga, sejauh mana dia bisa mempraktekkan, eee, kemampuan tadi. Kalau misalnya memang belum, berarti hari ini itu kita tugasnya adalah mengajarkan kembali teknik,
yang diajarkan sebelumnya, kemudian menambahkan teknik atau terapi lain nih untuk menyelesaikan, masalah yang kita temukan. Ya, mungkin itu dari saya, selanjutnya kita bisa diskusi, masing-masing dari kita bisa diskusi, terhadap kasus yang ditemukan di lapangan atau mungkin nanti, bisa mencari kasus di berita lalu kita analisis bersama berdasarkan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.